Pemirsa, supaya ada variasi, saya mau tanya wartawan senior. Tapi ada yang bilang Bapak di pihaknya Pak Timbul, ada yang bilang dari belakang. Saya yakin Bapak netral gitu. Agak ke semuanya nih, ke K78 tadinya. K78 simpati Bapak. Karena revolusi. Sekarang Bapak ke 14 atau ke 10? Udah nggak berpihak lagi. Udah nggak? Iya. Jadi, kalau menurut saya gini ya, Bang Karni ya, ini ribut-ribut begini normal. Ya, tapi ini juga cerminan dari adrenalin terlalu tinggi, terlalu besar, karena kita 20 tahun nggak pernah jadi juara lagi. Jadi ributnya bukan di lapangan hijau, ya, berebut bola, ributnya ya begini. Tapi menurut saya lagi-lagi normal. Kalaupun mau KLB, ya pendek kata ya, monggo. Monggo, karena betapapun kalau menurut saya lagi ya, kalian juga bertanggung jawab memilih Pak Johar. Pak Johar itu orang baik. Dia profesor. Tolong jangan enggak dulu. Profesor dengan orang baik dua hal yang berbeda. Gini Pak Karni, gini ya. Saya buka rahasia ya. Itu sebabnya kenapa saya dari awal tidak setuju ketika FIFA melarang yang namanya Arifin Panigoro, Nirwan Bakri, dan George untuk menjadi ketua umum. Karena apa? PSSI itu harus dipimpin oleh orang-orang yang flamboyan, orang-orang gila bola, yang banyak duit. Itu. Nah, Euro 2008, saya buka rahasia lagi. Waktu itu udah goyang nih, Nurdin Halid ya. Saya dekati yang namanya Nirwan Bakri dan AP, 4 mata. Tanya sama mereka, ayo dong, gak ada yang bisa memimpin bola kecuali Anda berdua, satu-satu ya. Tapi dua-duanya emang sibuk. Itu jadi, lain lah Pak. Yang saya pertanyakan kalau KLB, maksud saya KLB siapa yang mau dicalonkan? Dan satu lagi Pak Karni ya, kalau sampai sekarang mau KLB, masyarakat akan muak. Karena timnas kita mau bertarung di SEA Games. Tolong konsentrasi ke situ dulu. Karena ini, ribut-ribut ini bisa mempengaruhi penampilan timnas. Tapi saya kok gak setuju Bapak bilang bahwa gonjang-ganjing ini seolah-olah normal. Padahal dari kongres luar biasa di Solo, kalau cerita beliau-beliau tadi itu benar ya, ada uang 1 miliar, ada janji cuma 3 bulan. Itu sama juga dengan orang nikah tapi dia janji besok kita cerai ya. Itu namanya kawin siri Pak. Benar Bang Karni, keluhan mereka semua masuk akal kok. Iya, tapi ini kan udah gak benar dari hulunya Pak. Loh iya betul. Tapi sekarang mau apa? Kita potong cepat-cepat aja mau KLB. Monggo. Itu jawaban saya. Karena kalau yang dari hulunya udah keruh kayak gini ya. Kalau kita terusin juga keruh sampai ke hilirnya Pak. Enggak bisa diatur, pacingnya bisa diatur. Ini kan juga olahraga. Ini aja tambah ribut. Enggak, ada 14, ada 10. Iya, tapi saya kira mereka mau menahan supaya menunggu timnas kita berjuang dulu. Tapi Pak Budiarto yang agak memperhatikan sepak bola Indonesia. Kalau saya Inggris. Jawaban ya. Itu betul ada skenario 3 bulan kemudian akan ada KLB memilih Pak Arifin dan George. Kata mereka begitu. Wah, nggak dengar saya jujur. Sebagai orang media loh. Nggak dengar. Tapi bahwa sekarang kekecewaan terhadap Pak Johar dirasakan oleh. Tapi cara Pak Johar menambah 6 tim yang tidak ada di mana-mana, adanya cuma di Indonesia. Hanya dengan bilang dia ikon, maka PSMS harus bisa masuk. Ikon siapa? Ikon orang Minang. Itu harus tanya Exco tuh yang tahu tuh apa yang terjadi 6 itu. Kami media nggak tahu di dalam itu terjadi apapun. Itu yang media sekarang. Bapak sebagai pengamat pengamat yang juga nulis kolom tiap minggu, saya senang baca kolom Bapak. Menurut Bapak wajar gak itu? Ada penambahan 6 tanpa dia melalui kompetisi. Oh, banyak yang nggak wajar. Bukan hanya itu, sekarang ini ya soal Ridho juga nggak wajar.
ada kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh pengurus baru. Pasti itu. Tapi saya kira pertama ya karena memang kita 8 tahun berantakan selama Nurdin Halid. Jadi kalau ibaratnya itu ya, Pak Johar ini Obama, Nurdin Halid itu George Bush, dirusak 2 periode. George Bush itu kan 2 periode jadi presiden, Nurdin Halid 2 periode jadi ketua umum PSSI. Jadi sekarang kita terima getahnya doang, kira-kira gitu. Nah gitu Pak, Obama bagaimanapun tidak kacau memerintah Pak. Artinya betul. Ini dia pun sekarang nggak populer loh. Nggak populer dengan kacau pemerintah beda Pak. Jadi bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus baru ini nggak normal dengan menambah 6 kesebelasan. Oh iya, jelas. Dengan mengganti PT Liga tadi dan tidak memperlakukan sebuah sahamnya. Nah, kalau pergantian PT saya agak kurang setuju. Pergantian PT itu benar-benar kedua pihak harus berunding. Pengurus lama harus terlebih dulu mempertanggungjawabkan pembukuan. Iya. Nah, baru ada transfer of power. Itu pun harus likuidasi. Betul. Betul. Ini kok PT dikosongin gitu aja gimana? Nah, itu memang masalah. Harus ada perundingan. Ini profesor kacau kalau begitu, Pak. Memang kacau. Agak lemah kepemimpinannya. Lemah dengan kacau beda, Pak. Enggak, kalau saya bilang lemah karena itu dia saya bilang Pak Johar itu bukan gilbol, bukan penggila bola. Bapak dulu ikut dukung Johar jadi ketua. Enggak ada. Makanya kan saya udah bilang, saya itu tidak setuju dengan keputusan FIFA melarang 3 orang atau 4 orang, nggak salah ya. 4 orang nggak boleh maju sebagai ketum PSSI. Saya kira itu udah keliru. Karena 4 ini berpotensi, bukan yang sekarang. Termasuk potensi uang maksudnya. Oh iya, yang ngurus bola harus ada dana. Kalau nggak ada dana percuma. Lah Johar nggak punya uang menurut Bapak. Oh iya, dia kan birokrat, profesor. Jadi nggak bisa membiayai. Iya. Tapi bisa janji 1 miliar tadi. Nggak yakin saya itu dari Pak Johar. Baik, Inca tadi mau jawab apa? Ya Bang Karni, saya mau nambahkan yang Bang Timbul Thomas yang protes tentang ini aneh nih statuta PSSI ini kok tadi grid suara tadi ya. Jadi dibedakan antara anggota dengan pemegang hak suara, voters tadi. Karena sebelumnya PSSI itu ya. Saya minta diam. Anggotanya itu hampir 400 sampai 500-an, banyak sekali. FIFA menginginkan dalam guidelines itu jangan semua punya voters karena nggak mungkin. Terutama pengurus cabang, gitu. Karena itu kemudian didiskusikanlah itu agak panjang, lalu diberilah kedaulatan penuh kepada klub, sebab organisasi sepak bola ini akarnya kan klub. Maka kemudian diurutlah peringkatnya agar nggak ada, jangan menjelaskan terlalu panjang gitu. Ya. Yang ada tidak setuju apa? Saya tidak setuju kalau dibilang bahwa materi statuta ini melanggar atau tidak sesuai dengan guidelines FIFA, karena ini yang dipandu oleh FIFA. Oh, jadi ini menurut Anda sudah sesuai dengan FIFA. Iya, yang kedua, yang tadi ini penting karena ini menurut saya di masyarakat salah yang dijelaskan Bang Timbul tadi, bahwa yang dibacakan pasal 37 tadi yang 18 klub tadi itu punya hak suara, itu otomatis karena dia kasta tertinggi. Di bawahnya turun 16-14 itu ditentukan peringkat kompetisi yang sedang berjalan. Oleh karena itu yang 18 ini tidak bisa diotak-atik menjadi 24, 32 tidak bisa. 18 itu. Dan namanya pun disebut Liga Super. Itu. Jadi konteksnya ini yang saya mau luruskan kepada pendapat itu. Ini luruskan saja. Maksud saya kalau Anda kan rakyat nggak ngerti. Nggak ngerti. Orang pengurusnya juga nggak ngerti. Kita istirahat tidak ada urusan.